dalam rumahku. Senang apa tidak kalau Yesus masuk dalam rumah kita? Senang. Yuk, kita tunjukkan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Lipat tangan untuk mata kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau hadir Engkau hadir di rumah kami, di rumah kami, di hati kami. di hati kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sertai kami sertai kami dalam dalam ibadah ibadah ini. ini. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita akan memuji Tuhan. Dan kita harus semangat ya memuji Tuhan. Meskipun di rumah, dimanapun kalian berada, harus tetap semangat, oke? Oke. Kakek-kakek, Nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua senang di hadiratnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua kerja di ladangnya Tuhan. Saya 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 kerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Jadi kerja di ladangnya Tuhan tidak memandang usia. Kakek-kakek, nenek-nenek, semuanya berjalan mencari jiwa. Semangat? Setuju? Setuju. Ya, setuju. Tanganku. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Ya, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Kita mau memuji firman Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam
kuasamu. Lipat tangannya, tutup matanya, itu kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari ini, Buat hari ini, kami boleh kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak Urafi, kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Ajari kami untuk melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak. Wah, kemarin minggu sudah menerima firman Tuhan kan. Sekarang kita punya tema baru, cerita baru. Siap-siap ya, fokus. Jangan makan, jangan minum. Kita benar-benar fokus untuk firman Tuhan ya. Nah, kakak punya satu toko Alkitab. Toko Alkitabnya ini namanya, jangan nama dulu deh. Ciri-cirinya orangnya pendek dan kedua itu mengambil haknya orang lain. Kira-kira ada tahu nggak ya, mengambil haknya orang lain tuh bisa saja uangnya, bisa juga harta bendanya. Yaitu siapa namanya? Sakius. Sakius ini adalah pemungut cukai yang tinggal di Yeriko. Pemungut cukai itu adalah mengambil uangnya orang untuk keperluan negara, tapi dia mengambil juga untuk keperluan pribadinya dia loh. Nah, pekerjaannya apa? Dia mengambil yang bukan haknya, dia ambil punyanya orang lain dan tidak diserahkan semua untuk negara. Itulah pemungut cukai. Dan ini pekerjaan yang sangat tidak baik, mengambil haknya yang lain. Nah, dan tahu Sakius ini sangat tidak disenangi sama orang banyak. Dan tiba satu hari Tuhan Yesus datang ke Yeriko. Dan tahu Sakius itu kepingin tahu gimana sih Tuhan Yesus. Dia mencari cara untuk dia bisa mendekat dengan Tuhan Yesus. Dia jangan tahu dengan kondisinya dia yang pendek, kalau Tuhan Yesus datang itu pasti banyak orang berkerumun. Dan tahu Sakius tidak habis akal loh. Dia mencoba dengan kondisi badannya yang terbatas. Dia mencoba dengan apa? Supaya melihat Tuhan Yesus. Dia ditutupi sama orang-orang yang lebih tinggi dari dirinya. Dia untuk apa? Mencoba mencari cara, mungkin kursi, sampai dia pun tidak bisa. Dan akhirnya tahu, dia melihat satu pohon. Nah, coba pohon itu tinggi atau pendek? Tinggi kan? Nah, Sakius menuju pohon itu dan naik ke atas pohon. Dan dia berlari sampai ke atas pohon. Dia menunggu Tuhan Yesus untuk datang lewat. Dan tahu apa yang terjadi? Tidak disangka Tuhan Yesus menyuruh Sakius turun. Padahal Tuhan Yesus tidak tahu loh namanya siapa, belum berkenalan. Tapi Tuhan Yesus memanggil, Sakius, turunlah. Dan apa yang terjadi? Di situ banyak orang yang berdebat bahwa Sakius itu bukan orang yang baik. Sakius itu adalah mengambil haknya orang, adalah orang yang sangat jelek sikapnya. Dan tahu tapi Tuhan Yesus mau untuk datang ke rumahnya. Dan dia tidak sangka-sangka. Apa lagi yang Sakius bayangkan? Dia cuma kepingin ketemu sama Tuhan Yesus. Akhirnya apa? Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah Sakius. Tidak hanya di situ, banyak perdebatan. Orang-orang banyak untuk mempengaruhi Tuhan Yesus, untuk supaya Tuhan Yesus tidak menumpang di rumahnya Sakius. Dan banyak di situ orang-orang menceritakan kejelekan Bapak Sakius ini. Karena apa? Supaya mempengaruhi Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak melihat rupanya. Meskipun Bapak Sakius bersalah dan jelek sikapnya, Tuhan Yesus tidak melihat rupa. Tuhan Yesus tetap mau menumpang di rumah Sakius. Dan apa yang terjadi? Bapak Sakius memiliki komitmen ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam rumahnya. Bapak Sakius mau membalikan
apa yang dia rampas dari para penduduk. Tidak hanya jumlah yang sama, tapi dia membalikan beberapa kali lipat harta yang dia punya untuk dia kembalikan pada orang-orang sudah diambil haknya, dan membalikan 4 kali lipat. Disitulah Bapak Zakius rela mengorbankan hartanya, apa yang sudah dia ambil dari penduduk dia kembalikan lebih banyak lagi. Seperti itu juga. Nah, itu juga hak penghakiman bukan punyanya kita, tapi miliknya Tuhan Yesus. Kesimpulannya dari cerita Zakius adalah Bapak Zakius mau berubah dengan membalikan 4 kali lipat dari hasil rampasannya dia. Nah, tidak apa ya, maksudnya tidak gampang untuk membalikan ke orang lain, apalagi 4 kali lipat loh. Tadi misalnya Bapak Zakius merampas 1, dia kembalikan 4 kali lipatnya. Itu tidak mudah, tapi Bapak Zakius mau rela berkorban demi untuk mengikut Tuhan Yesus. Iya, untuk cerita tadi Zakius, kita buka di kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10. Dibaca sendiri-sendiri adik-adik ya, dengan teliti dan cermat. Kita akhiri ibadah ini, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami sudah menerima berkat firman-Mu. Tuhan, kami mau berubah seperti Zakius, meskipun sikapnya salah, tapi kami mau Tuhan untuk mengakui kesalahan kami, dan kami mau berkorban apa yang kami miliki. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk tetap setia dan untuk menjadi sahabat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu dan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita prakarya, kreativitas. Nah, kali ini kakak nggak sendirian, ditemenin siapa ya kira-kira? Silakan masuk kak. Hai. Kali ini kakak ditemenin sama Kak Dewi. Kita mau bikin sesuatu dari barang bekas. Mau bikin apa kak? Kita mau bikin Celengan untuk menabung di rumah ya. Bahan-bahannya ada kardus bekas, ini bukan endorse ya. Kemudian gunting, ada kertas origami yang sudah dipotong-potong seperti ini. Kemudian ada lem, bisa lem ini, bisa lem ini juga bisa, sama ada gunting, sudah ya, dan cutter. Ini nanti minta tolong sama Papa orang Mama tua ya. Mama ya. Nah, Oke, langkah pertama kita mau bikin bentuk kotak atau bentuk bulat, bentuk tabung ya. mau yang tabung dulu aja ya. Iya. Kalau yang tabung, adik-adik bisa bikin pakai ini kardus bekas. Kita potong berbentuk persegi panjang dan tutupnya kita bikin bulat gini ya. Yang satu dilubangi untuk atasnya, yang bawahnya yang tutup. Oke. Untuk ininya cara bikinnya seperti ini. Ukurannya bebas ya kak ya. Ukurannya bebas. Cara bikinnya yang pertama ininya dilem dulu ya. Lem dulu. Dilem bagian ujung atas dan ujung bawahnya. Juga samping-sampingnya.
Setelah dilem, kemudian atas bawahnya dipasangkan. Yang bagian atas yang lubang ya, Di bawahnya yang tertutup. kita sudah selesai bikin kardusnya. Ini yang bentuk persegi tadi membentuk tabungnya, sama yang lingkaran tadi membentuk tutup atas yang sudah dilubangi sama yang bawah. Nah, untuk biasanya biar tidak tampilan polosan, kita kasih kertas berwarna ya. Kita kasih warna seperti ini. Contoh untuk tutup atasnya kita bisa lem. Kita bisa langsung tempel gini bisa. Nanti kita gunting. Guntingnya melingkar ya. Nah, setelah selesai, biar lebih gampang, ini dipotong kecil-kecil gini. Oke, setelah selesai, kasih Dilem lem, lagi. lem lagi. Selesai, baru ini dibutuhkan. Setelah selesai, baru Kita juga tutup bagian badannya supaya nggak kelihatan coklat-coklat. Ya, ya, kita lem di sininya. atas, bawah, sama tengah. Oke, langsung kita pasangkan ini ya. Oke, jadinya seperti ini. Dan jangan lupa atasnya Dilubangi dilubangi. untuk masukkan uangnya. Oke. Sudah. Seperti ini ya, lumayan seperti ini. Bawahnya kita bisa potong. Pokoknya nanti kita bisa rapikan yang bawahnya ini. Nah, setelah ini selesai, Biar kita cantik, ya kita cantik ya hias. hias ya. Hiasnya juga pakai lem juga ya. Jadi untuk hiasnya seperti ini. Jadi kertas origaminya dipotong panjang-panjang untuk bikin kalungnya. Kalung atau bandana ya? Pokoknya buat hiasannya. Seperti ini. Nah, kalau semuanya tidak cukup bisa disambung lagi biar kelihatan bagus. Nah, sama seperti ini. Oke. Nah, contohnya ini kalau sudah selesai seperti ini, Kemudian kemudian kakak mau hias celengannya seperti ini. Jadi ada mata, ada hidungnya, ada mulutnya ya. Kita bikin matanya dari kertas biasa ya. Kita bulat, terus kita warna hitam gitu, disisakan putih. Terus kita tempel di satu sisi celengannya. Terserah adik-adik mau yang bagian mana.
Kemudian mulutnya juga sama kayak bikin mata tadi, tapi ini kayak setengah lingkaran. Ih, Seperti ini. Ini untuk yang berbentuk tabung. pas nggak sih? Sudah. Nah, jadi bentuk persegi ya. Jadi ini yang berbentuk tabung seperti ini tadi. Kalau untuk yang persegi bisa pakai ini, jadi gampang caranya, cuma begini kita potong. Jadi yang kotak. Jadi untuk hiasannya ini terserah bebas ya adik mau hias pakai apa. Jadi kardus kotaknya ini kalau sudah dihias akan jadi seperti ini. Jadi dibungkus ya, sama kayak ini tadi caranya bungkus ya. Jadi dibungkus, putih terus dikasih hiasan. Oke? Jadi deh, ini yang bentuk tabung dan ini yang bentuk kotak. Dikerjakan, kemudian dikumpulkan minggu depannya lagi, di-share di grup WA ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sudah selesai firman Tuhannya, sudah selesai beraktivitas. Sekarang kita mau tutup doa supaya kita dapat berkat daripada Tuhan, oke? Sebelumnya kita mau memuji Tuhan dulu ya. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan akan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan akan syukur bagimu setiap hari ini. Tuhan akan syukur bagimu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah beribadah. Kami percaya ibadah kami menyenangkan hati-Mu. menyenangkan hati. Tuhan, Tuhan, tolong kami supaya kami bisa menjadi menjadi anak-anak yang taat, yang taat, anak-anak yang luar biasa, karena kami menjadi menjadi Tuhan tolong Tuhan tolong supaya COVID-19 bisa cepat selesai. Kami bisa kembali ke sekolah dengan bebas. Tuhan tolong berkati dokter-dokter dan suster-suster supaya diberikan kekuatan supaya bisa menangani orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus, lindungi kami semua supaya kami tetap bisa sehat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat-Mu turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.